Kebanyakan kalau orang udah kerja sebagai karyawan, itu lupa waktu. Sama seperti saya dulu waktu masih jadi karyawan. Itu kerja nggak berasa. 5 tahun, habis itu tahu-tahu 10 tahun, tahu-tahu 15 tahun, 20 tahun lewat. Karena kita lakukan sehari-hari sebagai karyawan itu satu kegiatan, satu aktivitas, rutinitas. Sehingga itu yang menyebabkan kita nggak berasa melewati waktu ya. Anda yang sebagai karyawan pastinya ngerasain banget hal-hal seperti ini. Nah, akibatnya apa? Saking asiknya 5, 10, 15, 20 tahun jadi karyawan, itu kita nggak kepikir untuk memikirkan masa depan atau masa pensiun kita. Kita nggak mau selamanya kan kerja dengan orang, kerja sebagai karyawan. Nah, di hari Minggu yang cerah ini, saya mau sharingkan kepada Anda satu hal yang mungkin Anda nggak dapatkan, Anda belum pernah dapatkan sebelumnya ya. Karena apa? Karena ini lebih ke sharing pribadi dan saya memberikan satu masukan khususnya buat Anda yang lagi giat-giatnya kerja. Anda masih belum sempat memikirkan masa pensiun Anda. Saking Anda cinta dengan pekerjaan Anda melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Anda. But saya mau remind juga bahwa this is your life. Ini adalah hidup Anda. Jadi jangan sampai penyesalan itu terjadi. Kalau misalnya Anda bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan tidak menjadi karyawan, mungkin awalnya semua orang karyawan, it's okay. Tapi jangan selamanya Anda mengandalkan dari gaji. Anda harus mandiri, Anda harus punya sesuatu yang impian terbesar Anda. Nah, hari ini saya akan sharingkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda. Oke. Tentukan untuk pensiun itu satu hal yang nggak semua orang bisa dan nggak semua orang sanggup dan nggak semua orang mau. Ya. Nah, sekarang ada beberapa tolak ukur. Ada beberapa tolak ukur sehingga Anda bisa menentukan, Anda bisa mulai menentukan masa pensiun Anda. Nah, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah siapkan pen dan notes untuk mencatat. Karena kalau nggak catat, nanti Anda akan lupa dan Anda nggak tahu poin-poin pentingnya apa. Oke. Yang pertama adalah Anda tentukan dulu kapan Anda mau pensiun. Anda harus ada tanggalnya, Anda harus ada tahunnya. Karena kalau Anda nggak tentukan kapan Anda mau pensiun, itu Anda nggak akan mencapai pensiun itu dalam kondisi yang sesuai dengan Anda inginkan. Dulu waktu saya sebagai karyawan, saya sudah menentukan, saya mau pensiun di usia 45 tahun. Nah, ketika saya menentukan itu, maka alam semesta itu menunjukkan jalannya. Entah bagaimana caranya, di usia 45 tahun, saya benar-benar pensiun. Jadi, yang pertama yang harus Anda tentukan untuk mencapai pensiun ideal Anda adalah yang pertama, tentukan dulu kapan Anda mau pensiun, tahun berapa Anda mau pensiun, di usia berapa Anda mau pensiun. Itu yang pertama. Setelah Anda tahu kapan, terus Anda mau punya penghasilan berapa saat pensiun. Pada saat pensiun berarti kan keran duitnya ditutup. Betul ya? Anda udah nggak dapat penghasilan lagi pada saat pensiun. Namun Anda masih harus tetap yang namanya isi perut. Betul ya? Harus makan, harus menghidupi anak misalnya, harus menghidupi keluarga Anda. Dari mana sumber penghasilannya? Walaupun Anda udah nggak digaji lagi, tapi Anda mau kan punya sumber penghasilan yang bisa membuat Anda hidup lebih layak lagi. Nah, Anda tentukan berapa yang Anda inginkan income Anda pada saat Anda pensiun. Hal ini lepas dari pasif atau
aktif income. Ya, kita lepas dari itu. Pokoknya Anda punya sumber income apa? Kalau misalnya Anda sudah punya passive income, ya mungkin dari situ bisa kontribusi sebagian. Kalau Anda belum punya passive income, nah aktif income-nya mau berapa? Anda tentukan dulu angkanya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, untuk mencapai pensiun ideal Anda adalah kondisi pensiun seperti apa yang Anda inginkan. Nah, ini juga penting. Jadi Anda mulai visualisasikan, mulai bayangkan, wah enaknya kalau saya pensiun itu ngapain ya? Setahun 2 kali saya bisa traveling keliling dunia ke tempat-tempat yang saya suka. Terus seminggu 2 kali makan di restoran enak, restoran favorit ya. Atau saya bisa beli apapun yang saya inginkan. Atau saya punya rumah seharga 3M di tepi danau. Kemudian saya juga bisa hidup sehat, healthy life, makan dari kebun sayur sendiri misalnya. Jadi apapun yang Anda inginkan, kondisinya itu Anda bayangkan dulu. Anda tuliskan kondisinya. Makin detail itu makin bagus. Ya, nomor 3 adalah kondisi. Ini it takes time. Ini pada saat Anda menulis ini akan perlu waktu cukup lama karena Anda benar-benar membayangkan seolah-olah Anda berada di kondisi ideal pensiun Anda. Nah, hal ini ketika Anda menuliskan detailnya terkait dengan yang nomor 2 tadi. Nomor 2 itu apa? Anda mau dapat penghasilannya per bulannya berapa? Misalnya, Anda sudah tentukan nih, mau dapat penghasilan income-nya itu 100 juta per bulan. Nah, 100 juta per bulannya ini Anda gunakan untuk mencapai kondisi-kondisi yang Anda inginkan. Misalnya, tadi mau traveling ke keliling dunia misalnya. Anda sekali pergi aja mungkin bisa 30 juta, 40 juta ya. Nah, Anda tuliskan di situ. Jadi budgetnya misalnya 100 juta itu untuk budget 10 atau 15 juta untuk jalan-jalan tiap bulannya yang Anda harus sisihkan. Terus buat lifestyle Anda misalnya 20 juta. Jadi nanti total yang nomor 4 kondisi yang Anda inginkan itu sama total yang nomor 3 itu sama dengan total yang nomor 2 jumlah income yang Anda dapatkan pada saat pensiun. Paham ya? Jadi nomor 3 adalah kondisinya. Setelah itu, setelah Anda tahu kondisinya, kapan mau pensiun, berapa income yang Anda inginkan pada saat pensiun, maka yang berikutnya adalah apa kendaraan bisnisnya yang bisa mewujudkan impian pensiun ideal Anda itu. Jadi platform bisnisnya seperti apa? Cari yang sembarangan platform bisnis. Banyak orang melakukan kesalahan dengan melihat satu dari segi modalnya doang. Nah, ini adalah satu kesalahan fatal menurut saya. Karena apa? Kalau kita beli satu produk, satu barang, ada harga, ada kualitas, pasti harganya lebih besar, lebih baik ya. Nah, karena itu Anda harus jeli dalam memilih platform bisnis. Platform bisnis itu harus benar-benar bisa mewujudkan impian pensiun Anda. Itu kan keluar sekali modal. Ya. Coba bayangkan kalau Anda kerja selamanya di tempat Anda kerja sekarang dengan sebagai karyawan, apakah bisa mewujudkan impian Anda? Bisa mewujudkan impian pensiun ideal Anda? Nah, kalau Anda sudah bisa membandingkan seperti itu, bisa, atau misalnya bisa pun berapa puluh tahun lagi Anda harus kerja gitu. Anda berpacu dengan waktu. Ya. Jadi pada saat Anda menentukan platform bisnis, yang pertama kali Anda lihat bukan modal. Modal itu bisa dicari. Tapi yang kedua, apakah platform bisnis ini bisa mewujudkan impian pensiun ideal Anda? Itu yang utama. Ya, itu yang utama. Nah, setelah Anda tahu platform bisnisnya, ini terkait dengan banyak sekali aspek kalau platform bisnis itu ya, terkait dengan produknya, terkait dengan sistemnya, terkait dengan mentoringnya, banyak hal dah ya, banyak hal. Ini bisa satu sesi lagi kalau saya cerita mengenai platform bisnis. Intinya adalah platform bisnis itu harus bisa mewujudkan impian ideal Anda. Nah, yang terakhir adalah setelah Anda ketemu nih dengan platform bisnisnya, platform bisnis itu berapa lama bisa mewujudkan pensiun ideal Anda?
bisa mewujudkan impian Anda? Berapa lama? Karena kalau lama, kan Anda berpacu lagi dengan waktu, balik-balik ke waktu. Waktu yang nggak bisa kembali dan waktu yang tersisa dalam hidup Anda. Nggak banyak lagi. Nah, karena itu Anda juga harus bisa lihat, kira-kira butuh waktu berapa lama. Nah, kalau Anda tanya saya, yang idealnya berapa? Yang idealnya berapa lama? Platform bisnis bisa mewujudkan impian kita. Antara 3-5 tahun. Antara 3-5 tahun. Jadi Anda harus siap waktu ketika Anda ingin memiliki satu bisnis, satu sumber income yang bisa menghasilkan impian ideal Anda dengan kendaraan bisnis yang tepat. Anda siapkan waktu 3-5 tahun. Karena membangun bisnis ideal yang memberikan passive income itu nggak bisa. Anda butuh waktu, butuh jam terbang, ya. Nah, ini terkait juga dengan kesiapan atau infrastruktur dari platform bisnis yang Anda mau jalani. Kemudian tergantung juga bagaimana sistem trainingnya, sistem mentoringnya, infrastrukturnya, produknya, dan sebagainya. Oke, nah kelima hal itu Anda sudah catat ya. Itu adalah 5 poin-poin penting ketika Anda mulai menentukan apa yang akan menjadi bisnis atau apa yang akan menjadi kondisi pensiun ideal Anda. Nah, setelah Anda tentukan kondisi pensiun ideal Anda mau seperti apa, maka Anda harus mulai dari sekarang untuk mencarinya. Kenapa mulai dari sekarang? It takes time. Anda nggak bisa cari langsung ketemu yang ideal. No. Anda mungkin harus melewati 5, 6, 7 pencarian, baru akhirnya Anda ketemu dengan bisnis ideal Anda yang bisa mewujudkan masa pensiun ideal Anda. Nah, setelah Anda ketemu bisnis yang ideal, Anda harus meluangkan waktu untuk menjalaninya. Ingat, bisnis yang Anda mulai bangun itu butuh jam terbang. Ya, Anda nggak bisa mengharapkan hasil instan saat itu juga. No, butuh jam terbang, butuh waktu untuk Anda melakukannya, butuh konsistensi dan disiplin untuk Anda melakukannya. Nah, karena itu Anda harus mulai dari sekarang, ya. Nggak bisa hasilnya instan soalnya. Beda sama gajian. Kalau gajian kan, wah tiap bulan Anda tenang. Karena apa? Udah pasti dapat punya. Walaupun sehari 2 hari bolos ya nggak masuk ya, tetap aja gaji dapat. Tapi kalau bisnis, sehari Anda nggak melakukan kerjanya, Anda nggak bisa mengharapkan satu pemasukan datang. Ya, walaupun Anda sudah melakukan kerjanya pun, bisnis itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, ya, dan Anda harus siap untuk itu. Makanya perlu jam terbang, karena Anda belum dikenal, ya, Anda belum punya satu market, satu niche yang believe dengan apa yang Anda lakukan, karena Anda. Oke, itu aja. Semoga sharing saya pagi ini bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda yang mau punya masa-masa pensiun yang ideal. Nah, mulai tuliskan kriterianya, ingat ditulis, jangan cuma ada di pikiran, karena kalau ada di pikiran sebentar juga hilang. Anda harus ingat satu hal, apa yang Anda pikirkan bisa menjadi kenyataan. Ya, tapi kalau Anda nggak mulai, bahkan memikirkannya pun belum, gimana mau jadi kenyataan? Apa yang Anda mau aja nggak jelas gitu. Nah, Anda harus menuliskannya, memvisualisasikannya, dan merealisasikannya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Have a nice weekend. Bye.